wabarakatuh. Pertama-tama segala puji bagi Allah yang mana sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, walafiat, dan salawat serta salam tak lupa marilah kita limpahkan kepada junjungan dalam kita surat Al-Baqarah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya telah tinggal. Amin. Yang saya hormati kepada Ibu Devi Selaika Sofia MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Akidah Islam. Di sini izinkan kami mempresentasikan makalah kami yang berjudul tentang kitab-kitab Allah. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Salim Abdul Rahman dengan NPM 231101 kali 35 dan kedua. Perkenalkan, nama saya Indah Khairunisa dengan NPM 2311010064. Baik, langsung saja di sini. Baik, langsung saja untuk materi pertama saya persilahkan. Baik, di sini saya materi pertama akan menjelaskan materi tentang akidah Islam tentang kitab-kitab Allah. Apa itu beriman kepada kitab-kitab Allah? Jadi, iman secara bahasa artinya percaya. Secara istilah, iman berarti meyakini dengan hati, mengakui dengan lisan, dan melakukan dengan perbuatan. Kitab-kitab Allah adalah kumpulan wahyu dari Allah yang diberikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup melalui para rasulnya. Nah, beriman kepada kitab-kitab Allah berarti percaya dan yakin sepenuhnya bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya yang berisi wahyu kepada para rasulnya sebagai pedoman hidup bagi seluruh manusia. Nah, adapun dalil beriman kepada kitab-kitab Allah. Perintah beriman kepada kitab-kitab Allah terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Artinya, dan mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Nabi Muhammad dan kitab-kitab suci yang diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa orang beriman adalah mereka yang meyakini Al-Quran dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Nah, adapun kitab-kitab yang wajib diimani ada 4, yakni yang pertama kitab Taurat. Kitab Taurat yaitu kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam dengan bahasa Ibrani untuk kaum Bani Israil. Tujuan untuk menegaskan keesaan Allah, mengajarkan agar manusia menyembah Allah, dan berbuat baik kepada orang tua dan tidak berbohong. Nah, adapun isi kandungan kitab Taurat itu yang pertama yakni kewajiban mengesahkan Allah, yakni meyakini Allah itu ada dan hanya menyembahnya saja. Yang kedua, larangan menyembah berhala. Nah, melarang keras untuk menyembah selain Allah. Yang ketiga, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Yang keempat, perintah mensucikan hari Sabtu. Yang kelima, kewajiban menghormati orang tua. Yang keenam, larangan membunuh sesama manusia tanpa alasan yang jelas. Yang ketujuh, larangan berbuat zina. Yang kedelapan, larangan mencuri. Yang kesembilan, larangan menjadi saksi palsu. Dan yang sepuluh, larangan mengambil hak orang lain. Nah, kitab Taurat juga mengandung tentang berita kedatangan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Nah, dalam Al-Quran, kitab Taurat ini disebut sebagai Furqan, yakni pembeda antara hak dan yang batil, agar umat Nabi Musa itu memperoleh petunjuk. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk bagian kitab Zabur. Itu untuk kitab Zabur adalah kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab ini berisi tujuan, nasihat, dan hikmah, tapi tidak mengandung hukum yang mengikat kayak kitab seperti kitab lainnya. Contohnya, Zabur terdiri dari syair-syair yang mengungkapkan pujian kepada Allah seperti dalam penghargaan syukur atas karunia-Nya. Kemudian yang kedua
ada isi dari kandungan kitab Zabur, yaitu kitab Zabur berisi banyak pelajaran moral seperti ketabahan, kesabaran, dan cara memohon pertolongan kepada Allah. Contohnya dalam satu Mazmur, Nabi Daud mengungkapkan kesulitan dalam masalah, maka Allah solusinya. Kemudian yang ketiga ada tujuan utama. Apa itu tujuan utama dari kitab Zabur? Yaitu kitab Zabur diturunkan untuk memberikan pengajaran dan motivasi kepada manusia agar selalu ingat dan bersyukur kepada Allah. Contohnya selalu ingat kepada Allah dalam segala hal. Jadi kalau kita harus melakukan segala sesuatu di dalam kebaikan. Kemudian yang keempat itu ada fungsi, yaitu menguatkan iman dan memberikan inspirasi kepada manusia dalam menghadapi tantangan hidup. Kemudian yang kedua ada kitab Injil, yaitu kitab Injil adalah kitab yang diturunkan kepada Allah untuk Nabi Isa alaihissalam, yaitu yang berisi ajaran yang mengarahkan manusia untuk mengikuti jalan yang benar dan sebagai pelengkap dari sebelumnya. Isi kandungan kitab Injil ini. Kemudian isi kandungan kitab Injil memuat berbagai ajaran tentang tauhid, mukjizat, dan kisah Nabi Isa. Contohnya seperti Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati yang menunjukkan kuasa Allah. Kemudian yang ketiga ada tujuan utama. Tujuan utama diturunkannya kitab Injil itu adalah diturunkan untuk supaya manusia itu kembali kepada Allah, kembali kepada jalan yang benar. Contohnya seperti menjauhi apa yang dilarang dan mengajarkan apa yang dibenarkan. Kemudian yang keempat ada fungsi untuk diturunkannya kitab Injil, yaitu sebagai panduan moral dan spiritual bagi umat manusia, mendorong mereka untuk hidup sesuai dengan ajaran yang telah diberikan. Contohnya kebanyakan orang mengambil inspirasi dari kitab ini untuk berbuat kebaikan. Mungkin cukup sekian materi pemaparan materi dari saya. Halo guys, oke, sekarang kita lanjut ke pemateri ketiga. Nah, saya di sini akan menjelaskan apa sih itu Al-Quran dan apa itu hikmah dan fungsinya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Al-Quran. Sebelum kita lanjut, jadi Al-Quran itu adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan oleh Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Nah, kitab ini tuh bukan kitab biasa, melainkan karena Al-Quran itu jadi penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya seperti Taurat, Injil, Zabur. Nah, turunnya pun nggak secara langsung sekaligus, tapi bertahap dengan 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, dan ditulis dengan bahasa Arab. Nah, isinya pun juga ada 30 juz dan 114 surat dan ayat 6066 ayat. Nah, ayat yang pertama itu diturunkan oleh surat Iqra, yaitu Al-Alaq ayat 1-5, dan itu diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW lagi di Gua Hiro malam 17 Ramadan. Dan itu juga tanda kalau Nabi Muhammad itu mulai diangkat jadi Rasul. Dan terus ayat yang terakhir itu ada di surat Al-Maidah ayat ke-3 yang waktu Nabi haji di Wada pas di padang Masyar, di padang Arafah. Nah, jadi kalau dipikir-pikir dari awal sampai akhir, turunnya Al-Quran itu benar-benar mengiringi perjuangan Nabi menyampaikan dakwahnya. Jadi, nah isinya Al-Quran sendiri itu apa gitu ya? Di dalam ada ajaran tentang iman, ibadah, hukum, muamalah, kemudian ada kisah yang terdahulu, kemudian ada hal-hal gaib, kemudian ada surga dan neraka, sampai hari kiamat pun juga ada. Nah, misalnya nih, waktu kita baca tentang kisah-kisah Nabi Yusuf. Nah, itu kan ceritanya biasa aja gitu ya, tapi juga ngajarin tentang kesabaran dan keteguhan iman gitu. Nah, atau kayak ayat tentang alam semesta, itu juga ngajak kita berpikir dan meneliti ciptaan Allah. Jadi Al-Quran itu biasa banget jadi panduan hidup, sumber sekaligus jadi penguat iman. Nah, sekarang kita bahas
pasti kita membutuhkan Google Maps kan, karena takut kesasar gitu ya. Sama dengan kehidupan kita. Kalau kita nggak tahu ke arah hidup yang jelas, kita ke Al-Quran. Kita kemana? Ke Al-Quran ya, karena apa? Itu jadi pedoman salah satu kehidupan manusia. Dan fungsi yang kedua itu sebagai sumber hukum. Nah, jadi semua aturan hidup, ibadah, sosial, kemudian hal-hal kecil kayak ada, makan, dan berbicara, itu juga ada tuntunannya. Misalnya, Al-Quran itu diajarin buat kita adil. Jadi, kalau kita nggak boleh zalim sama orang lain. Kalau semua orang nurutin itu semua, itu lebih pasti lebih damai kan? Ya sama. Kalau kita lebih ngerti dalam keimanan, dalam mengikuti isi-isi yang ada di Al-Quran maupun di hadis, kita paham dan kita mengikuti sehari-harinya gitu dengan ajaran-ajarannya Nabi sendiri, kita insya Allah kehidupan kita bakal lebih damai. Dan yang ketiga itu ada fungsi menetapkan nilai-nilai moral. Nah, ini penting banget ya buat kehidupan sehari-hari. Jadi kalau dari kitab Allah itu diajarin punya akhlak yang baik, jujur, sabar, rendah hati, gak gampang iri, suka tolong menolong. Misalnya kalau ada teman kesusahan ya dibantu. Itulah salah satu bentuk mengamalkan isi kitab Allah. Walaupun kita bantunya cuman ya udahlah aku jemput seindah khair gitu, itu ibaratnya membantu. Oke, paham? Kemudian yang keempat itu menentukan umat. Nah, kalau semua umat Islam itu berpegang pada satu sumber, yaitu Al-Quran saja, pasti kita saling menghargai dan gak gampang ribut karena perbedaan kecil. Jadi perbedaan itu sebenarnya wajar, tapi yang penting itu tujuannya, yaitu sama-sama mencari ridhonya Allah. Dan kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian hikmahnya. Oke, kalau kita benar-benar iman kepada Allah, banyak banget hikmahnya yang kita bisa ambil. Yang pertama, iman kita itu makin kuat karena kita yakin bahwa setiap ayatnya Al-Quran itu benar dan datang langsung dari Allah. Dan yang kedua itu hidup kita jadi teratur. Jadi contohnya kita jadi tahu kapan kita harus sabar, gimana cara menghadapi masalah, apa yang boleh dan apa yang nggak boleh dilakukan. Dan yang ketiga itu ada semangat beribadah. Jadi kalau kita sering paham maknanya isi Al-Quran, pasti kita lebih termotivasi buat rajin beribadah, rajin sholat, rajin sedekah, dan melakukan hal-hal yang baik gitu. Yang keempat itu membuka rasa optimis. Nah, kadang kan kita ngerasa capek nih ya, down atau kecewa gitu ya, tapi di Al-Quran itu juga banyak banget yang ngingetin kita kalau setiap cobaan itu pasti ada namanya hikmahnya. Jadi kita lebih sabar dan gak gampang kembali lagi kepada Al-Quran. Dan yang kelima itu beriman kepada Allah, bikin lebih bertakwa. Jadi kalau kita bertindak, pasti kita harus mikir-mikir dulu. Oh iya, Allah itu melihat kita loh. Misalnya kita lagi makan, ternyata kita dilihat sama Allah. Kita lagi presentasi, ternyata juga dilihat sama Allah. Karena Allah itu selalu melihat apa yang kita lakukan. Jadi intinya teman-teman, kitab Allah itu bukan cuma buat dibaca aja, tapi buat dijadikan panduan hidup. Kalau kita benar-benar ngikutin isi Al-Quran, insya Allah hidup kita itu bakal lebih tenang, lebih bermakna, dan pastinya penuh berkah. Oke, cukup sekian dari presentasi Indah. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulannya. Jadi beriman kepada kitab-kitab Allah adalah salah satu dari 6 rukun iman dalam ajaran Islam.
Artinya umat muslim wajib percaya dan yakin secara penuh bahwa Allah telah mengirimkan kitab-kitabnya kepada para nabi sebagai petunjuk bagi manusia dalam hidup. Kitab-kitab tersebut antara lain Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Al-Quran sendiri merupakan kitab yang terakhir yang mengisi serta membenarkan isi kitab-kitab sebelumnya. Dengan beriman kepada kitab-kitab Allah, kehidupan seorang muslim menjadi lebih jelas dan bermakna. Kitab suci berperan sebagai petunjuk hidup, sumber hukum, serta pedoman dalam menentukan nilai-nilai seperti jujur dan toleransi. Selain itu, percaya kepada kitab-kitab Allah membantu mempererat persatuan umat, mendorong pertumbuhan ilmu pengetahuan, serta mendorong seseorang untuk menjalankan kewajiban agamanya. Oleh karena itu, memahami dan mengamalkan ajaran dari kitab suci sangat penting untuk memperkuat iman dan ketakwaan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.